Itu kalau ibu demikian mansalaka, ibu suruh jalan ke sana, maka sa'allahu thariqan ila jannah. Yang membuat surga bukan mengatur kendaraan itu bukan tentang materinya. Bukan siapa gurunya apa materinya, tapi ibu berangkatnya tadi. Itulah kenapa di dalam hadis Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Perhatikan, di sini tidak disebut sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan tahu gurunya siapa, apa materinya. Bukan. Maknanya begini, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kalian siap diajar dan kalian siap menjadi guru. Satu, khairukum wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran. Kalian mengajarkan Al-Quran, tapi baru bisa balik Quran, baru bisa satu ayat ngajarin yang lainnya. Enggak nungguin ibu hatam dulu 30 juz baru ngajarin. Enggak. Balighu anni walau. Ibu baru bisa apa namanya alif jabar a, alif jabar i, alif jabar u. Ibu baru bisa apa namanya? Baru bisa matobi'i doang, asli. Ibu ajarin sama yang lain matobi'inya ini pada 2 harakat. Sampaikan. Ya, jadi kesimpulannya adalah pada saat ibu sebaik-baiknya ibu adalah yang belajar Al-Quran. Ibu belajar Al-Quran juga sampai matobi. Dan ibu juga siap harus menjadi guru. Begitu. Wa 'allama, sebaik-baiknya ibu adalah ibu sudah menjadi guru, siap menjadi murid. Kalau ibu sudah menjadi guru, siap menjadi murid, jangan sombong. Udah menjadi guru, nggak menjadi murid. Jadi arti itu, hadis itu adalah begini. Sebaik-baiknya ibu adalah yang belajar Al-Quran dan siap menjadi pengajar. Yang keduanya, sebaik-baiknya ibu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan siap diajar. Soalnya kan, ini kalau ibu nggak diatur gitu, nanti ibu sudah jadi guru, nggak malas jadi murid. Nggak mau ngajarannya, nggak mau jadi murid, nggak mau ibu satu karena ibu udah jadi guru, nggak mau jadi guru. Nah itu salah lagi. Berarti ibu nggak paham hadis ini. Ibu udah belajar orang, udah sama belajarnya, nggak mau ngajar, salah lagi. Ibu mau belajar terus nih, nggak mau ngajar, salah lagi. Lakinya nanya nggak jawab, anaknya nanya nggak jawab, berarti ibu nggak balik ani walau ha. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah belajar Al-Quran dan siap menjawab apabila ada orang yang mau belajar. Jangan enggak, saya nggak bisa, nggak boleh. Itu makna daripada hadis Nabi demikian. Sebaik-baiknya yang belajar Al-Quran dan siap menjawab apabila ada yang minta diajar. Dan ibu harus menjadi guru dan siap menjadi murid. Oke, lanjut. Jadi kemudian ini cerita tentang ajaran Ibrahim. Jadi kemudian ada tahu dong, datang Nabi Isa, Musanya meninggal. Nabi Isa ada Injil membenarkan kitab Tauratnya abangnya. Siapa abangnya? Isa, Nabi Musa. Abang beda ibu. Ya, beda ibu. Nah, kemudian di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya yang membenarkan tindakan sebelumnya, yaitu mendaftarkan dia petunjuk bagi pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Sama, kita tahu dan Injil itu ngajarin buat orang yang bertakwa. Itu yang asal mengajarkan supaya menyembah Allah, menjalankan perintah Allah dilarang. Itu semua yang Nabi Musa ngajarin menyembah Allah, Nabi Isa mengajarin menyembah Allah. Itu. Nah, begini ya, paham ya? Tapi ibu jangan kata-kata itu, lu kitabnya dari orang-orang, jangan juga begitu. Itu namanya itu tidak saling menghargai. Cukup ibu dan saudara doang yang tahu, gitu ya. Untuk ngajarin kita punya anak. Itu ayat 40, besok 47. Tadi dijelaskan. Namun yang jadi Nabi Ismail anaknya siapa? Ibrahim. Ibunya siapa? Hajar. Itulah nenek moyangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nenek moyangnya Siti Hajar gadis. Saya ketemu lagi sama gadis. Kapan? Pada saat di Madinah. Nggak ada lagi yang nggak ada, cuma Aisyah itulah mirip-mirip alatnya sama seperti Siti Hajar.
Jadi dimunculkan lagi sama Allah. Oh, kalau muncul badannya Siti Hajar. Itulah sesuatu itu akan berulang kembali. Ibu mau diulang lagi nggak? Nanti ke cucunya. Cucu. Mau diulang lagi nggak? Jadi Siti Hajar, karena yang jelas dari alatnya Siti Hajar itu naik dari sofa malu untuk disiplin, sama seperti Aisyah. Cuma Siti Hajar sudah dewasa dinikah sama Ibu. Kalau siapa? Aisyah kan nikahnya 15 tahun, udah dikasih ikat di cincin 9 tahun, cuma baru Nabi hubungan suami istri 15 tahun. Itu udah apa istilahnya? Dipingin dulu. Sampai sama Nabi sebelum sampai memingin Aisyah udah nikah dulu sama Zainab. Pertama kali Nabi nikah setelah Khadijah meninggal, baru kemudian dengan Aisyah. Zainab kenapa? Karena Zainab anaknya tokoh agama di kota Madinah, tokoh besar, mandor. Zainab ini bapaknya mandor. Kalau Nabi pengen Islam kuat di Madinah, kalau dulu sama anaknya Pak Mandor, apa bahasa itu? Tokoh masyarakat. Akhirnya gara-gara itu umat Islam nambah di situ. Berarti enggak? Paham enggak? Bukan sekedar nafsu, tapi punya anak dari Zainab. Jadi tujuannya apa? Memperbanyak, bukan anak, memperbanyak. Bukan Islam, pengikut. Yang haji sama nabimu, Muhammad. paham enggak? Di Madinah. Sekali lagi, tapi beda pada saat Nabi masih di Mekah. Nabi sampai di Mekah nggak pernah Nabi diperintah nikah karena masih ada Khadijah. Paham nggak sampai sini? Berarti apa? Itulah istimewaannya di mata Allah Subhanahu. Ibu mau tahu rahasianya Aisyah, Khadijah? Buka buku cerita sejarah Siti Khadijah. Ibu kalau ikut sejarah sekali, ibu nggak bakal dimandu. Kalau suaminya baca sejarahnya Siti Khadijah, paham nggak Bu? Tapi kalau ibu udah meninggal, ya jangan marah, ibu udah meninggal, paham nggak Bu? Jadi Allah masih suruh nikah Nabi Muhammad setelah Khadijah meninggal. Paham ya? Berarti kalau ibu sudah baca buku sejarah Siti Khadijah, ya Allah, saya nggak sekuliah Siti Khadijah, tapi saya ingin ketemu sama Siti Khadijah. Bagaimana cara ketemu Siti Khadijah? Harus ikuti dulu alatnya Siti Khadijah. Sampai meninggal dunia membantu suami. Membantu perjuangan. Khadijah orang terkaya di kota Mekah nomor 3, jadi orang termiskin di kota Mekah. Air susunya bukan keluar air asin putih, keluar ke darah. Ya orang terkaya keluar ke darah. Karena harta bendanya buat perjuangan suami. Mau begitu? Sudah begitu? Karena ada doa di saat kita nikah. Ya Allah, saya tidak semulia Khadijah, tapi saya pengen ketemu sama Khadijah. Jangan gimana? Ikuti kalimat sedikit secuilah alat Khadijah. Apa kalau ibu selalu pasti nanti suaminya tidak akan nikah-nikah? Tapi kalau ibu nggak pakai Khadijah, suaminya nikah lagi. Oh nggak juga ya? Oh. Dia itu Nurut tuh. Laki-laki itu beda, hormon laki-laki beda sama hormon perempuan. Laki-laki itu pikirannya panjang. Omongannya sedikit, pikirannya panjang. Walaupun usianya bisa jadi lebih muda lebih tua, nggak harus. Cuma pikirannya. Mata ibu sama mata laki-laki beda. Laki-laki makalah. Mulutnya banyak ibu. Mata keranjang. Mulutnya sedikit ngomongnya maksudnya. Tapi matanya beda sama ibu. Mata ibu kayaknya. Ibu mah sambil pegang anak bisa membaca. Tapi bapak kalau satu doang fokus ke depan. Jelas bukan jelas. Maksudnya kalau dia fokus satu. Jadi karena dia fokus ini, dia pikirnya bagaimana saya dalam 10 tahun ke depan. Begitu Bu, jadi ibu jangan sok tahu sama suami. Bininya ngomel, tuh, gua mah bisa berdua, bertiga.
Salah. Ibu mikirnya hal itu doang, tapi suami mikirnya demi orang. Jadinya dengerin apa kata suami. Ibu nggak tahu ceritanya, tapi suami udah siap rencananya begitu. Ibu nanti akan merasakan masalah. Oh begini ternyata maksudnya. Nah, iya, diam dulu. Apa makanya itulah pentingnya kita menghafal Al-Quran. Jadi ada bacaan yang kita baca pada saat kita lepas atau ninggalin Al-Quran, mushaf. Yang ketiganya adalah kalian menjaganya dengan mentadaburinya, memahami isinya, memahami ayat-ayatnya, memahami lafaz-lafaznya. Ya. Kata siapa? Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, soulmate-nya Jalaluddin As-Suyuti, ya penulis kitab penyusun kitab tafsir Jalalain. Pada saat dia di pengantar di Muqaddimah dia bilang begini, namanya orang yang membawa Al-Quran, ibu punya Al-Quran itu bukan sekedar baca, tapi kata beliau adalah hifdzul lafzi, menjaga bacaannya, menjaga lafaz-lafaznya. Bagaimana cara kita menjaga lafaznya? Harus bukan sekedar kita baca tajwid, tahsin, tapi kita harus menghafal. Setelah menghafalnya kita ngapain lagi? Mentadaburi isinya. Setelah mentadaburi memahami isinya apa? Mengamalkan kandungan isinya. Kemudian kita mendakwahkan yang nomor 5. Jadi ada orang yang rajin dia baca Al-Quran rame-rame cuma baca doang. Padahal di dalam sementara dia pada saat baca tidak memenuhi apa yang dia perintahkan. Contoh tadi, ya. Dia lagi baca Al-Quran tentang menutupin aurat. Karena dia cuma baca doang, nggak ngerti artinya. Akhirnya dia buka. Karena nggak dilihat sama orang, karena gurunya nggak lihat, karena pakai Zoom, pakai mic, sambil tiduran lagi, kan lihat. Setelah dicek di satelit ternyata dia lagi tiduran lagi rebah, nggak pakai jilbab. Ya, padahal dia bacanya di depan Al-Quran, Berarti apa? Tuh, berarti dia bisa bacanya tapi nggak ngerti artinya. Padahal di dalam artinya itu tentang perintah menutupin aurat. Begitu ya. Itu pentingnya jangan seperti ada orang-orang pengikut Injil dan ikut Injil tapi dia nggak ikutin apa isinya. Termasuk ini yang dimaksud adalah Injil yang asli. Ya. Yang pertama, ada 5 cara kita memperlakukan Al-Quran. 1. Menjaganya dengan tilawah. 2. Menjaganya dengan menghafal. 3. Menjaganya dengan tadabbur atau memahami, merenungi kandungan ayat lafaz-lafaznya, kalimat ayat-ayatnya. Yang keempat, menjaganya dengan mengamalkan isinya. Baik itu perintah maupun menjauhi larangannya apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Yang kelima baru mendakwahkannya. Kasih tahu suami kita, kasih tahu anak kita, kasih tahu istri kita, kasih tahu orang tua kita. Itu namanya mendakwahkannya. Jadi Al-Quran kalau sudah dibaca doang belum lengkap, belum sempurna. Bagaimana Al-Quran yang akan memberikan syafaat daripada kita pada saat kita lagi dikubur, akan membawa mahkota selendang buat orang tua kita? Al-Quran yang mana? Al-Quran yang dijaga dengan membacanya, Al-Quran yang dijaga dengan menghafalnya, Al-Quran yang dijaga dengan mentadaburinya, Al-Quran yang dijaga dengan mengamalkan isinya, Al-Quran yang dijaga dengan mendakwakannya, mengasih tahu balighu anni walau kalau sudah dibaca doang, nggak ada apa itu, nggak akan nolongin kita. Atau bisa jadi bacanya cuma beberapa surat doang, surat tertentu. Yang lainnya nggak dibaca. Kalau Quran bisa ngomong maka dia akan komplain. Ya Allah, saya nggak mau nolongin dia karena bacanya cuma 1 surat 2 surat doang. Sedangkan Al-Quran ada 114 surat, ada 30 juz. Dia bacanya itu doang. Dan Al-Quran akan ayat yang lain akan komplain. 33 surah Al-Hajj dibaca, 39-nya nggak dibaca. Al-Jum'ah nggak pernah dibaca seumur hidup. Makanya alhamdulillah ibu ada khataman Quran. Jadi semuanya kebagian baca. Semuanya kebagian yang belum pernah baca juz 1 bisa, besok juz 2. Yang belum juz 2 besok bisa baca juz 2. Sampai kembali Anas baca doa hatam Quran, lalu balik lagi ke Al-Fatihah. Sampai kita hafal nomor-nomor suratnya. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali, 4 5 Al-Maidah. Kita baca tafsirnya. Yang ke-6 surah Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-An, 9 atau 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd, 14 Ibrahim,
Ibrahim. 15 Al-Hijr. Hijr. 16 Anak. 17 Bani atau Al-Isra. 18 Al-Kah. 19 Maryam. 20 Hud. Hud. Apa? Hud Hud. 11 Al-Mu'minin. Mu'minun. Itu terus ya sampai nanti sampai An-Nas. Surat 33 Al-Hajjah, 36 Yasin, 35 sebelum Yasin Fatir, 37 setelah Yasin As-Saffat, 41 Fussilat. Apa lagi? 25 sebelumnya Al-Furqan. Apa lagi? Apa itu? 30. Kalau ibu saya pernah baca masih hafal. Nah. Terakhir Ar-Rahman 55, At-Tolak 65, 61 As-Sof, 66 At-Tahrim, 67 Al-Muluk. Apa? Yang khatam sebulan sekali kan belum apa. Ya. Gitu ya. Guys, apa guys? Sampai guys. Ya dia nggak kejawab. Dia udah bilang alhamdulillah, tapi temennya sebelah diem baik, nggak ngerti, atau dia nggak bisa jawab. Udah kalau dia nggak bisa ngejawab, udah kita aja dong alhamdulillah aja. Kalau dia bilang ya kalau baru kita jawab lagi. Jadi kalau dia tidak pernah baik, ya kalau udah dia nggak bilang ya kalau udah kita alhamdulillah cukup kita sendiri. Tetapi itu kalau orang lah. Tapi kalau di depan anak kita di rumah harus kita ajarin, jangan sampai kebiasaan. Ya, contoh, ya kadang-kadang saya di rumah uminya atau Raka lupa gitu, atau abinya lupa, kadang-kadang suka diingetin. Alhamdulillah, ya, belum bilang ya kolor. Alhamdulillah, kita kan ulangi lagi. Iya, maksudnya biar dijawab, biar didoain. Ya. Atau kita ulangi lagi, ya enggak dia bersin, tapi nggak bilang alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah, maksudnya ngajarin dia supaya bilang kasih tahu, alhamdulillah. Oh betul. Versi itu, versi Umi. Ku bawakan ayam ditambah sama sambal semangkok semangka. Itu belajar ya, belajar apa hamas, belajar kokola atau gitu. Ada ikhwa, ada ilham. Kan udah waktu itu. Udah. Iya. Lupa. Naik itu ya. Yang kedua naik. Ummi inna ku bawakan ayam ditambah sama sambal semangkok semangka. Itu yang kedua. Itu rumus yang nyanyi. Kalau rumus yang biasa kan babi bubam bani babna minal mubni babi bam bamba. Itu rumusnya. Oke, satu hadis lagi Anas radhiyallahu anhu, dari Anas. Siapa dia Anas ini? yakni salah satu pelayannya, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pembantunya banyak, salah satu pembantunya namanya Anas bin. Kalau pembantunya banyak, Nabi miskin apa kaya? Ya, gajinya pakai apa? Istrinya banyak, pada saat di mana? Di Madinah. Pada saat di Makkah, istrinya cuma satu. Ya, gitu ya. Itu kalau Nabi Muhammad nikah lagi apa udah meninggal dulu baru nikah lagi apa nikah? Ada dua orang lagi bersih. Adu bersih, lomba bersih ya. Ini dan Nabi. Ada orang lagi bersih berdua itu di depan, di sampingnya Nabi Muhammad. Ada dua orang yang bersih di hadapan Nabi Muhammad. Dua, bersih. Nah, bingung nih, jawab gimana? Ada dua laki-laki berbarengan bersih. Apa dia duluan apa cuma sekarang ini pokoknya berbarengan. Ada dua orang bersih di hadapan Nabi. Ini Nabi Muhammad di hadapan lagi bersih.
Maka beliau jawab salah satunya tidak menjawab. Tapi Nabi menjawab yang apakah Nabi jawabnya mana nih? Nabi jawab salah satunya menghadap kepada si orang tadi. Bisa jadi dia duluan yang bilang alhamdulillah, yang bilang ya alhamdulillah. Jadi siapa duluan yang didoain? Jadi kalau yang nggak doa ya udah biarin aja. Tapi bagusnya, tapi dari dua ini Nabi memilih siapa yang. Tapi Nabi nggak jawab dua-duanya, tapi salah satunya Nabi jawab. Jadi di antara dua orang yang bersin, Nabi menjawab pada orang, maka beliau menjawab salah satunya dan tidak menjawab pada yang lainnya. Itu terwakili begitu. Itu ciri saya Nabi. Maka bertanya yang dijawab, Nabi kalau saya didoain, yang satu nggak didoain, komplain. Iri. Gimana ceritanya ini? Maka Nabi jawab, Nabi kenapa yang Nabi enggak? Lalu yang dia jawab sama Nabi, dia didoain aja. Kok saya yang didoain, dia doang didoain? Apa jawaban Nabi? Lu duluan kali ya buat enggak. Apa jawaban Nabi? Coba kita lihat di hadis. Di kalimat hadisnya jawaban Nabi gini. Lam yastamit, saya tidak dijawab. Atau sapulanun pasam matahu wa atastu palam tusam. Nah ini bedanya. Bedanya apa? Dia tidak bilang alhamdulillah. Itu tidak lagi. Ya ngapain dibaca? Kita tadi udah bilang kalau dia kebaca dia bilang aja. Kecuali itu keluarga kita. Harus kita ajarin baca alhamdulillah. Jadi kata Nabi, dijawab si fulan dan Anda menjawab, sedangkan ketika saya Augustin Anda tidak menjawab saya. Maka biasanya orang ini membaca Anda sedang engkau tidak. Oh begitu ya? Iya, enak aja. Kata Nabi. Makanya ngaji. Baca alhamdulillah. Berarti yang satu ngaji, yang satu enggak kan? Apakah bilang isi? Apakah Nabi bilang pilih? Enggak. Mengutamakan yang ngaji dulu. Nah, terus yang ngaji nih. Ya ngaji. Harus lebih pintar. Iya kan? Iya. Karena dia mengutamakan, dia punya meja. Jadi hukum itu bisa berubah. Sama seperti tadi kita yang ngaji sama yang nggak ngaji beda hukumnya. Bagi dia memang belum terbiasa, bagi kita jadi wajib. Betul ya Bu? Begitu. Itulah namanya menjaga amalan. Terus kalau seandainya kita gitu ya, kita bilang alhamdulillah, sementara yang lainnya memang baik, bagaimana itu? Ya udah, dia kemarin yang jawab. Alhamdulillah doang. Terus sambil kita ngingetin. Kecuali kalau keluarga kita lebih afdol untuk ngingetin.